Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran menuai polemik. Netralitas Presiden sebagai kepala negara disorot karena dinilai makin menunjukkan arah dukungan. Jumat malam Presiden Jokowi bertemu dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di restoran Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian Sabtu pagi, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dan minggu siangnya, Jokowi makan siang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Jokowi, pertemuan itu membahas tentang pemerintahan hingga Pilpres. Saat disinggung tentang netralitas, Presiden menegaskan pertemuannya dilakukan pada saat libur dan malam hari. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak, ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2, Pak. Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Berbeda dengan 3 partai koalisi Prabowo Gibran, untuk gelaran HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari, Jokowi juga dipastikan tidak hadir karena tugas kenegaraan ke luar negeri. Jokowi juga mengaku hingga kini belum mendapatkan undangan dari PDIP. Tanggal 10 Januari ini kan Belum dapat undangan. Terima kasih Pak. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai sikap Presiden Jokowi sudah menunjukkan keberpihakan. Menurut Ganjar, lebih baik Presiden menyatakan dengan tegas. Oh, kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengaku Jokowi perlu diingatkan soal netralitas agar tidak mencoreng pemilu 2024. Kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Sementara Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Unpad menilai seharusnya hasil pertemuan dipublikasikan secara jelas dan resmi sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan menurunnya kepercayaan publik kepada Presiden. Akan mengarah ke krisis dalam artian ketidakpercayaan pada Pak Jokowi atau pemerintahannya itu sangat wajar karena publik menilai harusnya tidak begitu. Kalau memang obrolan menteri dengan presiden ya harusnya ya terbuka aja, apa yang diomongin harusnya kemudian di konferensi pers kan gitu akan lebih selesai, lebih enak gitu. Jadi menurut saya yang pertama agendanya lebih pada supaya pertemuan ini diobrolin di media Mbak gitu. Itu yang pertama. Jadi sengaja begitu ya? Sengaja Betul, supaya betul. ini sengaja dipublikasikan, sengaja di ruang terbuka bukan di istana begitu supaya ditafsirkan sebagai dukungan. Iya, bisa ditafsirkan sebagai dukungan atau segala macam spekulasi ini akhirnya muncul di media kan, dan akhirnya Pak Prabowo dapat airtime istilahnya. Langkah Presiden Jokowi bertemu dengan ketum parpol koalisi Prabowo Gibran dan tidak hadirnya Presiden di HUT PDI Perjuangan menjadi tanda tanya. Benarkah Presiden sudah berpihak? Dan apakah hubungan Jokowi dan PDIP resmi berakhir? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, di tengah sorotan netralitas di Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo makan bareng bersama dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Setelah itu juga ada makan bareng dengan 2 ketua umum partai pengusung Prabowo Gibran secara terpisah. Tidak hanya itu, Presiden juga dipastikan tidak hadir di hari ulang tahun PDI Perjuangan. Lalu benarkah ini semakin memperjelas arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 serta hubungan antara PDIP dan Joko Widodo bisa dikatakan berakhir? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud yang juga politisi PDI Perjuangan, ada Bang Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Andreas. Selamat pagi Adisti. Ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga sekaligus juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adisti, selamat pagi senior saya Bang Andreas dan juga itu pengamat politik paling top tuh adik saya.
Ya betul sekali, dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno yang sudah bergabung di pagi hari ini di studio. Saya langsung ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, ini kita melihat sebelum debat kemarin, Presiden Joko Widodo ini tiba-tiba kemudian bertemu dengan Capres 02 Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum dari Partai Pengusung Prabowo Gibran. Tanggapan dari PDI Perjuangan sendiri? Ya, Adisti, apakah pertemuan itu tiba-tiba atau direncanakan? Ya, saya kira setiap agenda presiden itu kan pasti ada di dalam perencanaan, baik yang formal maupun yang informal, pasti tiap hari itu disusun agenda yang terukur gitu, terencana gitu. Oleh karena itu ya pertemuan tersebut ya meskipun pertemuan di luar di luar istana atau di luar jam kerja, tetap ya yang namanya pertemuan presiden, apalagi itu dengan para menterinya yang juga adalah ketua partai politik atau pimpinan dari calon presiden atau tim dari calon presiden sekarang di dalam situasi seperti sekarang ini yang kita menuju pada kontestasi pilpres, pileg juga tentu akan menimbulkan pertanyaan dan penafsiran gitu, dan itu adalah hal yang wajar karena bagaimanapun ya kita semua bangsa ini mengharapkan bahwa di sini baik presiden maupun aparatur negara itu netral di dalam proses pemilihan umum ini, karena rejim pemilihan umum ini diatur oleh yang namanya kita serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, ada pelaksana, ada pengawas yang mengatur rejim pemilihan umum ini gitu. Sehingga kalau itu menjadi sorotan dan perhatian masyarakat, tentu itu adalah hal yang wajar. Bang Andreas, tapi merasa khawatir tidak PDI Perjuangan kalau bisa dikatakan ini semakin jelas terlihat begitu ya, sudah lagi bukan simbol-simbol begitu, soal keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap 02? Ya, dari secara material saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan secara terbuka pula, misalnya ada iklan politik yang menyampaikan bahwa memilih salah satu partai, itu kan jelas gitu bahwa presiden mengajak orang untuk memilih salah satu partai. Beda kalau presiden mengajak, mari kita untuk melakukan ini berbondong-bondong untuk memilih pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, di situ presiden adalah tokoh yang figur yang netral. Tapi kalau presiden mengajak memilih salah satu partai, itu kan udah jelas gitu bahwa presiden mempunyai sikap tertentu gitu. Juga pertemuan-pertemuan simbolik seperti ini kan juga bisa ditafsirkan seperti itu meskipun tidak dikatakan gitu. Nah, ada yang dikatakan dan ada yang tidak dikatakan gitu. Oke, Bang Andre, jawaban Anda soal ini, ada tudingan dan juga ada pertanyaan bahkan spekulasi soal ini pertemuan bukan lagi simbol-simbol tapi sudah semakin terang-terangan begitu. Jawaban Anda, Bang Andre? Ya. Adisti, saya dari Kabupaten Darmasraya, saya di Sumatera Barat. Kita terus berkeliling ke daerah ya. Jadi kalau ada pandangan, persepsi yang menyatakan bahwa pertemuan makan malam Pak Prabowo sama Pak Jokowi di Menteng berapa hari yang lalu ya Bang Andreas, itu diterjemahkan dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, tentu itu sah-sah saja. Ya, kalau ada yang punya persepsi seperti itu. Dan bagaimanapun juga bahwasannya Pak Jokowi dan juga mayoritas rakyat Indonesia berharap bahwa 10 tahun keberhasilan Pak Jokowi memimpin Indonesia ini tentu harus dilanjutkan. Saya rasa dalam hati kecil Pak Jokowi berharap itu bisa dilanjutkan. Dan juga mayoritas rakyat Indonesia juga berharap keberhasilan dan fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi ini, ya bagaimana bangsa ini maju sekarang dan kita tinggal mempersiapkan lepas landas, itu bisa dilanjutkan. Bukan hanya harapan Pak Jokowi tapi harapan mayoritas rakyat. Dan disinilah figur Pak Prabowo yang diharapkan bisa melanjutkan keberhasilan maupun fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau ada persepsi publik bahwa itu anggapan bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya rasa sah-sah saja.
persepsi seperti itu. Karena memang sekali lagi Pak Prabowo pertama menteri terbaiknya Pak Jokowi, apapun lembaga surveinya, termasuk Litbang Kompas menyatakan, dan juga Adi Praitno juga sebagai poster dan pengamat politik menyatakan Pak Prabowo adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Ya. Oke, tapi kan pertemuan itu tidak hanya bertemu dengan Pak Prabowo saja. Setelahnya kemudian bertemu dengan Pak Erlangga, kemudian ini runtutannya Pak Erlangga, terus kemudian juga Pak Zulhas. Ini kalau bisa dikatakan semakin terang untuk keberpihakan? Anda jawabnya? Ya, kalau dengan Pak Jokowi tentu silaturahim terus dengan berbagai kelompok dan juga tokoh ya. Ya kalau saya mungkin melihat dalam persepsi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi bertemu dengan partai-partai politik seperti Pak Erlangga, Pak Zulhas, menurut saya sah-sah saja dalam konteks beliau bersilaturahim dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Yang penting Presiden tidak melanggar konstitusi, Presiden terus bekerja melayani rakyat, dan Presiden saya rasa sah-sah saja bertemu siapapun dalam rangka memastikan ya agenda-agenda pemerintah berjalan, memastikan bagaimana silaturahim antara tokoh anak bangsa. Saya rasa sah-sah saja. Oke, Mas Adi. Kalaupun nanti ada persepsi Adi Praitno nanti mengomentari bahwa itu dukungan kepada 02, ya menurut saya sah-sah saja. Oke, saya ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi ini? Pertemuan runtutannya sampai beberapa hari sebelum debat capres yang kemarin ketiga ini. Ya, saya kira banyak hal yang bisa kita tafsirkan terkait dengan pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto, setelah itu Erlangga Hartarto dan Pak Zulhas ya. Pertama ini kan mendebalkan satu keyakinan bahwa Jokowi di Pilpres 2024 pilihan politiknya, dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Dan saya kira perdebatan ini sudah harus selesai ya, karena memang ketika Gibran direstui untuk menjadi pendamping Prabowo, itu automatically arah politik Jokowi itu sudah definitif kemana arahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya Pak Jokowi itu mencoba untuk mengamputasi supaya tak ada lagi pihak-pihak yang mengaitkan bahwa Jokowi juga mendukung yang lain. Karena kalau kita melihat belakangan ini sejumlah pendukung Pak Ganjar misalnya mulai mengidentifikasi kembali bahwa Pak Jokowi style politiknya, selera politiknya, gaya politiknya mirip-mirip dengan Ganjar Pak Pranowo. Sepertinya dua hal ini yang paling tegas ingin disampaikan dalam pertemuan khususnya dengan Prabowo Subianto. Tapi bagi PDIP, kalau saya mendengar dari pernyataannya Bang Hugo Praera, sudah nggak peduli gitu ya dengan Pak Jokowi. Mau Pak Jokowi ke nomor 2, ke nomor 1, mau kemanapun, sudah mereka nggak urus lah kira-kira begitu. Karena yang diurus oleh Bang Hugo ini bagaimana ya PDIP menang dan kemudian terus mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang ingin saya katakan adalah dalam konteks pertemuan Prabowo dengan Pak Jokowi bukan hanya bicara tentang dukungannya yang semakin tebal, tapi ini kan sekaligus mendebalkan satu keyakinan bahwa Jokowi dan PDIP dan Jokowi ya dalam hal ini sudah wassalam hubungan politiknya. Saya menyebutnya ini sudah seperti orang yang talak 3 meski tidak diucapkan gitu ya. Ya kenapa saya sebut talak 3 antara Jokowi dan PDIP? Indikasinya 3 hal. Pertama, Jokowi ini pilihan politiknya di 2024 sudah berbeda dengan PDIP. Di PDIP rasa-rasanya tak ada kader yang tidak tegak lurus terhadap keputusan partainya. Di mana PDIP memutuskan Ganjar menjadi calon presiden, tapi kemudian Pak Jokowi merestui Gibran untuk maju berdampingan dengan Prabowo. Yang kedua, dalam deklarasi Ganjar dan Mahfud, Pak Jokowi juga tidak hadir. Besok kalau dalam hari ulang tahun juga PDIP, Pak Jokowi tidak hadir, ini kan 3 indikasi yang jelas betapa memang dalam momen sakral, momen penting PDIP dan Jokowi, Jokowi dan PDIP, kata anak muda sekarang, Jokowi PDIP, PDIP dan Jokowi sudah N. N. Betul, Bang Andreas, betul sudah N gitu. Sudah kalau tadi pernikahan sudah talak 3, di momen-momen penting itu sudah tidak mau urus begitu kalau kata Mas Adi. Ya, saya mau menanggapi apa yang tadi disampaikan ya kawan saya nih, Bung Andre Rosiade ini, bahwa ya yang diharapkan dari dalam pertemuan itu tentu ya kita menafsirkan ya, bisa jadi ini kan berkaitan dengan ya menjelang debat kemarin, ya mungkin tip-tip dari Bapak Presiden untuk menyampaikan kepada ya jagoannya mungkin ya
dan mengharapkan tentu untuk kelanjutan gitu. Tapi kalau kita lihat itu berkaitan dengan debat kemarin, itu jauh panggang dari api, Mbak Adisti. Dalam arti apa? Stylenya kan berbeda gitu. Karakter kepemimpinan pun berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kemudian bagaimana menanggapi berbagai persoalan. Misalnya yang saya ikuti dalam debat kemarin gitu. Ketika persoalan yang menyangkut bagaimana pemimpin negara Indonesia menghadapi kerjasama selatan-selatan gitu. Pak Jokowi, Pak Prabowo benar menyampaikan bahwa ya mengedepankan atau bargaining point-nya pada aspek ekonomi gitu. Dan itu memang Jokowi gitu. Itu mungkin sudah disiapkan bahwa itu Jokowi banget gitu. Dalam arti bahwa hasil-hasil karakter pembangunan sekarang ini itu menjadi bargaining point gitu. Tapi ketika ditanggapi oleh ya kemarin kalau tidak salah ditanggapi oleh Pak Anies, Pak Jokowi justru kemudian terjebak di dalam cara berpikir dari Pak Anies gitu, bahwa ya pemimpin Indonesia itu harus menjadi panglima diplomasi gitu, seperti Bung Karno dulu gitu, solidarity maker gitu. Nah, Pak Jokowi itu bukan tipe solidarity maker, Pak Jokowi itu tipe eksekutor gitu. Dan Pak Prabowo sebenarnya lebih bisa mengedepankan aspek solidarity maker-nya itu gitu. Jadi Pak Prabowo menampilkan sesuatu yang bukan dirinya juga gitu. Jadi kalau kita bilang melanjutkan, ya saya kira ya rakyat bisa melihat gitu. Melanjutkan itu kan melanjutkan dalam arti melanjutkan visi misinya, tapi juga bagaimana karakter kepemimpinan, gaya kepemimpinan itu juga menjadi hal yang dilanjutkan di dalam proses pemerintahan ke depan gitu. Nah, kalau kita lihat dalam proses ini, ya saya kira rakyat bisa melihat itu gitu. Bahwa ini jauh panggang dari api, dari apa yang diharapkan baik oleh Mas Andre Rosiade dengan apa yang disampaikan ke publik, maupun kalau itu diharapkan oleh Pak Jokowi, saya kira ya kita bisa melihatlah nanti, rakyat akan melihat itu gitu. Oke, Bang Andreas, kalau kata Mas Adi, kalau ibarat anak muda zaman sekarang ini Joko Widodo dengan PDIP ini sudah end, betulkah sebegitu? Kalau itu saya kira semua orang sudah bisa melihat itu. Jadi betul. Dan kami fokus pada urusan bagaimana memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk pilpres ini. Soal-soal yang lain itu buat kami ya itu ya silakan publik menilai itu. Pak Jokowi sendiri sudah secara tegas, secara terbuka menyampaikan bahwa ya di dalam kampanye yang tadi saya katakan kampanye politik ya mengajak orang untuk mendukung salah satu partai gitu. Dan itu terbuka beliau sampaikan. Yang kita butuhkan adalah sebagai presiden yang mempunyai kekuasaan itu tidak menggunakan tidak intervensi dan tidak menggunakan kekuasaan itu untuk berpihak dan ya mendukung salah satu kontestan di dalam pilpres ini maupun partai politik, karena di situ presiden sebagai presiden harus netral. Oke, kalau untuk PDI Perjuangan sendiri kan sebentar lagi mau berulang tahun. Jadi betul kemarin Pak Jokowi bilang katanya belum terima undangan. Diundang atau tidak sebenarnya, Bang Andreas? Memang PDI Perjuangan kita merayakan HUT kali ini karena memang di dalam situasi menjelang pileg maupun pilpres ini, ya kami semua ditugaskan untuk turun ke daerah masing-masing, daerah pemilihan, kemudian berkumpul bergabung dengan masyarakat di bawah untuk merayakan hari ulang tahun PDI Perjuangan, dan Ibu Ketua Umum akan menyampaikan pidatonya dari Jakarta gitu, dan kami mengikuti dari daerah-daerah. Tapi kan biasanya kalau dari tahun ke tahun itu selalu Pak Jokowi ada di momentum-momentum penting ini. Berarti diundang atau tidak sebenarnya? Karena tidak merayakan itu dalam arti bahwa kan selama ini kan dilihat ketika perayaan HUT PDI Perjuangan itu selalu secara nasional, kemudian juga dirayakan di daerah, tapi pemusatan secara nasional. Ini tahun yang luar biasa, makanya kita juga melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu di daerah masing-masing langsung ini dengan masyarakat
bertemu dengan masyarakat, merayakan bersama masyarakat, dan Ibu Ketua Umum kan menyampaikan pesan kepada konstituen, pesan kepada rakyat, pesan kepada para pemilih PDI Perjuangan untuk bagaimana menyukseskan pemilihan umum maupun pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif nanti gitu. Jadi ini tahun yang luar biasa buat kami, sehingga kami juga melakukan secara extraordinary gitu. Oke, Mas Adi. Ya, kalau bagi kita yang melihat dari jauh sebenarnya, kalau bicara tentang chemistry dan kepentingan politik Jokowi dan PDIP di 2024, saya kira sudah beda mazhabnya dan itu sudah tidak bisa ditolong. Ini yang saya kira memang sudah tak ada spekulasi mestinya ke depan terkait dengan kemana arah dan sikap politik Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tetap dengan PDIP, tentunya tegak lurus dengan PDIP yang memutuskan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud ya sebagai kandidat Pilpres yang akan mereka menangkan lah gitu ya. Saya kira dalam konteks itu bagi saya sudah selesai. Nah yang menarik justru adalah pertemuan yang maraton dilakukan oleh Pak Jokowi, ketemu dengan Pak Prabowo, kemudian dengan Erlangga Hartarto, kemudian dengan Zulhas, yang salah satu menjadi pertanyaan publik adalah kenapa dengan Ketua Umum Demokrat kok tak ada bicara, ini ada apa kira-kira. Tapi overall bagi saya mencoba untuk menebat mungkin dalam pertemuan yang maraton dengan partai-partai pendukungnya Pak Prabowo Subianto, satu mungkin mereka semakin ingin mengokohkan bagaimana keinginan mereka untuk lolos di satu putaran. Karena kan kalau kita melihat aksentuasi politik selama sebulan 2 bulan belakangan ini, baik dari tim sukses, tim pemenangan dan jubir Prabowo Subianto, mereka cukup hakul yakin bahwa Pilpres ini hanya berlangsung satu putaran dan Prabowo Subianto akan melakukan itu dengan mudah. Kan itu yang kemudian bisa kita tangkap. Bahkan muncul survei-survei entah dari mana yang meyakini bahwa Pilpres nantinya hanya akan ada satu putaran. Yang kedua sangat mungkin juga antisipasi yang lain soal kemungkinan terjadi 2 putaran. Karena sampai saat ini kalau kita membaca survei yang dirilis secara terbuka, terutama lembaga-lembaga yang memang kredibel, reguler menyampaikan surveinya kepada publik, tak ada satupun paslon yang sudah mencapai 50% plus sekian. Karena untuk menang satu putaran kan kuncinya satu, dia harus 50 plus sekian, entah itu plus 1, plus 2, dan plus 3. Yang kedua kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu, satu putaran itu 50% plus sekian minimal ya mendapatkan suara 20% dari jumlah pemilih di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Kalau kita asumsikan 38 provinsi, minimal di 20 provinsi Pak Prabowo Subianto itu mendapatkan 20% minimal dari jumlah pemilih nasional. Kalau itu kemudian tidak didapatkan, maka satu putaran itu agak sulit. Maka pertemuan Jokowi dengan ketum-ketum partai nomor urut 2 kemarin itu bisa diasumsikan ada skenario yang kedua yang perlu layak diperhatikan. Kalau Pilpres 2 putaran maka layak untuk dibicarakan soal bagaimana membangun komunikasi dengan paslon lain nomor 1 ataupun nomor 2. Jangan-jangan pernyataan Pak Prabowo yang 3 kali mengamini soal pernyataan-pernyataan Pak Ganjar dalam debat ini juga bagian dari semacam muqaddimah pengantar untuk melakukan komunikasi andai ada 2 putaran, kan kira-kira begitu. Iya, itu Bang Andreas saya sudah senyum-senyum. Apakah kemudian ini menjadi upaya yang akan dilakukan kalau misalkan antisipasinya Pilpres 2 putaran, walaupun kalau Bang Andreas sih yakinnya tetap optimis ya 1 putaran. Jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana membaca bisa dikatakan apakah kemudian Presiden Joko Widodo ini keberpihakan terhadap salah satu paslon setelah adanya pertemuan dengan Pak Prabowo, kemudian ada Pak Erlangga dan juga Pak Zulhas. Nah tadi sebelum jeda, Mas Adis juga mengatakan soal menyinggung soal 1 putaran dan juga 2 putaran. Apakah kemudian upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini kemudian bisa meningkatkan elektabilitas dari pasangan 02 setelah kemudian kemarin kita lihat debat ketiga di calon presiden. Nah kalau Bang Andre sendiri seperti apa? Kalau Mas Adi bilang katanya ini membuka peluang kemudian Pilpres ini 2 putaran, Bang Andre. Pertama yang soal sinyal tadi kan saya sudah tegaskan sah-sah saja. Lalu ditanggapi oleh Bang Andreas Parera senior saya bahwa secara tegas Bang Andreas Parera
Itu kalau kita terjemahkan pernyataan beliau sebagai politisi PDI Perjuangan bahwa memang Bang Andreas dan juga teman-teman PDI Perjuangan terlihat memang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi saya rasakan terjemahan diskusi kita hari ini jelas bahwa terlihat memang PDI Perjuangan sesuai yang kita tangkap dari pernyataan Bang Andreas bukan lagi bersama Pak Jokowi. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Bang Andreas. Dan Mas Adi juga sudah menyampaikan hal itu. Tentu publik bisa menerjemahkan juga bagaimana pemilih-pemilih Pak Jokowi di 2019 bisa menerjemahkan bahwa PDI Perjuangan bukan lagi bersama Pak Jokowi. Itu hasil terjemahan saya terhadap pernyataan Bang Andreas. Yang kedua adalah soal netralitas. Saya merasakan, saya ini bukan hanya jubir TKN ya, Anisti, tapi saya ini ketua TKD Pak Prabowo dan Mas Gibran di Sumatera Barat. Saya ini berada posisi di Kabupaten Darmasraya. Ya, saya berkeliling Sumatera Barat dari kampung ke kampung, dari jorong ke jorong, dari nagari ke nagari untuk menemui masyarakat. Itu merasakan betul bahwa memang saat ini ya, pemilu ini memang betul-betul berjalan netral sekali. Kita bisa merasakan bagaimana aparat, kepolisian, TNI, Polri, dan semua institusi negara itu betul-betul menjaga jarak, menjaga jarak dengan seluruh kandidat dan benar-benar bersikap netral. Itu yang saya rasakan sendiri di Sumatera Barat. Dan ini kita patut syukuri bahwa isu-isu fitnah dan hoax yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak netral itu benar-benar terasakan di lapangan. Masyarakat benar-benar merasakan bahwa Pak Jokowi meskipun mungkin saja ditangkap oleh mayoritas masyarakat memberikan sinyal dukungan terhadap Pak Prabowo, tapi Pak Jokowi sebagai presiden, beliau menunjukkan sikap negarawan yang tidak berpihak dengan satu sama lain dengan menggunakan instrumen negara. Lalu yang ketiga soal pemilu, apakah nanti Pilpres ini berjalan 1 putaran atau 2 putaran? Kami dari kubu TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu berharap, termasuk juga mayoritas masyarakat berharap Pilpres ini berjalan dengan 1 putaran. Lalu caranya seperti apa? Caranya contoh saya. Saya kemarin hari Minggu masih nonton debat langsung di Istora Senayan. Senin pagi saya sudah sampai di Sumatera Barat, 5 jam dari Kota Padang, dari bandara sudah sampai ke Kabupaten Darmasraya, dari tadi kemarin siang sampai tengah malam saya berkeliling. Ini setelah dialog dengan Kompas TV ini, saya berkeliling lagi dari kampung ke kampung, dari jorong ke jorong, dari nagari ke nagari. Bang Andre. Dan besok pagi lanjut ke Kabupaten Sijunjung. Itu caranya kami untuk menang. Caranya apa? Bekerja, belusukan dari kampung ke kampung, meyakinkan masyarakat tanpa menggunakan kecurangan, apalagi instrumen negara. Lalu soal cara Pak Prabowo dan Pak Jokowi beda style ya, wajar-wajar saya, adik dan kakak saja Bang Andreas, kadang karakternya berbeda. Jadi wajar karakter Pak Jokowi dan Pak Prabowo berbeda. Semua orang juga tahu karakter. Tapi ini bukan soal karakter atau style Bang Andreas. Tapi ini soal komitmen. Bagaimana komitmen Pak Prabowo ya, yang merupakan menteri terbaiknya Pak Jokowi, seperti yang disampaikan berbagai lembaga survei kredibel yang disebutkan Adi Praetno, termasuk Litbang Kompas, itu bukan pernyataan Andreas Rosiade. Tapi pernyataan berbagai lembaga survei yang kredibel menyatakan Pak Prabowo sebagai menteri terbaik Pak Jokowi itu. Tapi Bang Andre, benar itu ya. Tentu ya beliau komitmen akan melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ini soal komitmen, soal konsistensi, bagaimana harapan rakyat bahwa keberlanjutan ini bisa dilaksanakan, itu disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Prabowo dengan komitmen beliau. Jadi mungkin style beda, karakter beda, tapi komitmen rakyat tahu.
bahwa yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, yang bisa melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, yang merepresentasikan keberlanjutan Pak Jokowi ya tentu pasangan Pak Prabowo dan Oke, tapi pernyataan dari Mas Adi ini soal bagaimana kemudian mukadimah untuk mengantisipasi Pilpres 2 putaran ini sebenarnya sudah di-spill ya. Kalau Mas Adi melihat, kita juga sempat melihat begitu. Pak Prabowo banyak sekali mengatakan kata saya sepakat dengan Pak Ganjar pada saat debat. Bahkan mengatakan jangan-jangan guru kita sama. Jawaban Anda soal ini? Jadi Pak Prabowo itu politisi atau cara politiknya merangkul, bukan pemukul. Dan kita semua tahu bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu memutuskan rekonsiliasi di 2019 yang lalu dalam rangka ingin mempersatukan bangsa dan negara. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang kali, kalau rakyat memberikan mandat kepada kami akan mengajak seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia 2024-2029. Itulah komitmen Pak Prabowo, politik merangkul, bukan memukul, ingin mempersatukan, bukan memecah belah, ingin mempersatukan, bukan menyerang. Nah, sehingga tentu Pak Prabowo itu figur yang negarawan, objektif, dan juga patriot. Kalau memang merasa sama, ya kebijakannya ya tentu beliau sampaikan secara terbuka. Beliau bukan pemimpin yang hipokrit, munafik. Beliau apa adanya, bukan bermain dengan retorika dan kata-kata janji-janji manis itu. Karena kadang rakyat gampang tertipu dengan janji-janji manis yang indah dalam debat kampanye, tapi faktanya setelah berkuasa ternyata janji-janji manis itu jauh api dari panggang. Oke. Nih, Bang Andreas udah mau menanggapi nih, udah nggak sabar nampaknya Bang Andreas. Justru itu Adisti, itu yang saya mau sampaikan. Silakan Bang Andreas. Jadi kan di sini kan di debat ini kan kelihatan gitu mana murid yang asli dan murid yang klaim, dan itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo kan di situ kan, dan rakyat pun bisa melihat gitu bahwa di dalam debat itu kan biasanya muncul originalitas daripada ya calon pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya gitu. Di situ ya Pak Prabowo sendiri mengakui gitu. Jadi ya saya kira rakyat bisa melihat lah bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar di dalam proses debat kemarin itu menunjukkan bagaimana dia seorang pemimpin yang mempunyai visi di dalam perencanaan pembangunan ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, dan akan melanjutkan itu gitu, dan itu diaminin oleh Pak Prabowo gitu, dengan Prabowo menyetujui apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar gitu. Dan kemudian yang menyerang Mas Anies kemarin itu kan mulai dari Pak Prabowo gitu, sehingga kalau kita bilang di dalam debat kemarin itu dengan mengatakan bahwa Mas Anies omon-omon itu kan adalah upaya yang ya sebenarnya ya tidak ada argumentasi lagi yang bisa disampaikan, sehingga ya menyampaikan itu dengan dengan hal yang sifatnya lebih personal gitu. Jadi kembali pada apa yang kita diskusikan ini berkaitan dengan kelanjutan itu, kelihatan di sini yang klaim dan yang original itu kan di mana gitu, yang mana yang kelihatan dari proses debat kemarin itu. Dan di sini tapi sudah menampilkan kayaknya mukadimah nih, kalau katanya Mas Adi gitu kan, sudah ada di spill saya sepakat nih dengan Pak Ganjar, jangan-jangan guru kita sama. Anda melihat sudah ada membuka hati begitu untuk mengantisipasi Pilpres 2 putaran untuk kemudian bisa merangkul PDI Perjuangan? Bang Andreas. Kalau dari artinya secara kepartean dan komunikasi kan kita biasa melakukan komunikasi dengan lintas partai, dengan teman-teman, dengan Mas Andre Rosiade ini kan kita tetap dalam komunikasi yang baik. Jadi ya, tapi ya sekarang kita lihat bagaimana kita fokus di dalam pileg maupun pilpres di tanggal 14 Februari ini dulu gitu. Jadi bahwa selama ini yang menyampaikan satu putaran itu kan harapan dari semua partai atau semua kandidat itu di sini.
dan partai yang mendukung kandidat-kandidat di setiap di dalam pilpres ini gitu. Tapi ya urusan kalau misalnya tidak terjadi satu putaran dan putaran kedua ya kita lihat nantilah. Masih lihat nanti ya, kalau kata Bang Andreas nanti kita lihat nanti saja dulu. Yang penting lihat dulu nih yang putaran pertamanya dulu seperti apa. Adisti, Ya, Bang boleh Andre. saya sampaikan bahwa komunikasi kami, apalagi Pak Prabowo tidak pernah punya permasalahan komunikasi dengan partai-partai politik ya di Indonesia. Pak Prabowo figur yang mempersatukan, figur yang merangkul. Hubungan Pak Prabowo sangat baik dengan Ibu Mega, sangat baik dengan Mbak Puan dan teman-teman PDI Perjuangan. Gerindra pun sekarang, meskipun kita berbeda pilihan dengan teman-teman PDI Perjuangan, tapi tanyakan sama Bang Andreas bagaimana hangatnya dan baiknya hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan di parlemen. Komunikasi terus berjalan, Adisti. Jadi karena kita punya keyakinan bahwa membangun bangsa ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Itulah komitmen Pak Prabowo. Nah, soal tadi Mbak Andreas, saya agak agak tersenyum mendengarkan Mbak Andreas. Di satu sisi tadi menyatakan bahwa PDI tidak lagi bersama Pak Jokowi, sudah menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Tapi satu sisi tadi bilang bahwa Mas Ganjar adalah murid sebenarnya Pak Jokowi. Jadi kadang kalau itu Pak sebentar, kalau itu nature-nya memang begitu. Pagi nature daripada proses politik selama itu kan menunjukkan seperti itu, Mas Andre. Sore kedelai, jadi kurang konsisten. Nah, disitulah rakyat bisa karena yang satu klaim, yang satu kelihatan asli kan itu muncul di dalam debat kemarin. Siapa yang ini terlihat oleh rakyat. Sebenarnya siapa yang benar-benar punya komitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, akan melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, akan melanjutkan fondasi yang telah diletakkan Pak Jokowi. Ini soal komitmen, bukan hanya soal gaya dan komitmen tuh bisa diomongin gitu. Tapi orang bisa ngomong saya komit, orang bisa mengklaim saya komit. Tapi kan kelihatan nature-nya itu kan kelihatan dari bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia mensikapi setiap pembicaraan. Itu kelihatan gitu, dan dari kelihatan ini kan rakyat bisa menilai gitu. Oke, baik Bang Andreas, Bang Andre. Bentar, saya tanggapi. Selama 4 tahun Pak Prabowo membantu Pak Jokowi dalam Mas Ganjar 10 tahun 2024. Oke, baik. Tampaknya Mas Adi kayaknya Bang Andre sama Bang Andreas masih saling klaim ini soal Joko Widodo ya. Bang Andreas, saya kasih waktu juga dong ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang Anda baca ini kalau misalkan nantinya Pilpres 2 putaran, benarkah kemudian ini nanti akan ada islah atau seperti apa? Ya, kita berandai-andai tentu saja kalau kita membaca statement-statement, bahkan mungkin dari pernyataan Pak Prabowo yang beberapa kali mengamini pernyataan Ganjar dalam debat kemarin. Rasa-rasanya memang paslon nomor 2 ini lebih nyaman kalau yang lolos di putaran kedua itu adalah pasangannya Amin ya. Karena mungkin ada asumsi bahwa basis pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu lebih mungkin bisa diajak bekerja sama dan lebih gampang untuk diajak berkonsolidasi. Itu mungkin saja bisa ditafsirkan. Tapi kalau kita membaca per hari ini nomor 1 ataupun nomor 3, ini tingkat kemungkinan untuk lolos di putaran kedua sangat mungkin, Adisti. Di sisa waktu kurang lebih sekitar 34 hari, apapun bisa terjadi di kemudian hari. Justru saya membaca Bang Andre ini agak sedikit dalam tanda kutip bebannya agak besar, target untuk menang 1 putaran hilalnya belum kelihatan secara signifikan. Butuh kerja keras agak sedikit signifikan. Ibarat orang main bola, ini Barcelona melawan Atletico Madrid lah kira-kira begitu yang selalu merata di atas angin. Tapi ingat kalau Barcelona kalau sudah masuk menit 70-80 itu belum mencetak gol, kemungkinan kalau dia tidak seri dia kalah. Ini yang sepertinya sedang dirawat betul stamina politiknya. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan antara Pak Presiden dengan sejumlah ketua umum partai pendukungnya itu tentu all in yang dibicarakan tentang persiapan debat, tentang bagaimana kemungkinan Pak Jokowi yang keluar negeri membaca konsolidasi dan merangkul semua pihak-pihak untuk menargetkan 1 putaran, karena konon Pak Jokowi kan mau keluar negeri pas di saat PDIP sedang ulang tahun. Tentu Pak Jokowi kan ingin memastikan bahwa konsolidasi, kemudian bagaimana prospek kemenangan paslon Prabowo dan Gibran ini tetap solid dan terjaga dengan baik. Atau mungkin juga bicara tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena Pilpres kita ini kan seperti panggung teater, tak bisa ditafsirkan secara tunggal dan semua bisa mungkin kalau di politik. Apapun bisa terjadi. Kan
cuman satu yang tak mungkin dalam politik, menghidupkan Bukan kembali orang yang sudah mati. meninggal. Itu dia kemudian. Apakah kemudian nanti di akhir-akhir injury time peluang antara bisa dikatakan kubunya Bang Andreas dan juga Bang Andre ini akan kemudian bersatu di Pilpres putaran kedua. Anda membacanya peluangnya akan seperti apa? Kalau ke pasangan 01 kan agak berat begitu ya, kalau bisa Ya dikatakan. entahlah sebenarnya, kalau politik itu kan pasti based on untung dan rugi ya. Bukan lagi berbasiskan emosional, tapi rasa-rasanya kalaupun toh misalnya tak lolos dalam putaran kedua, teman-teman PDIP ini kan dalam tanda kutip ya, sakit hatinya ke Pak Jokowi ini agak susah untuk disembunyikan gitu ya. Karena memang kebersamaan mereka yang kurang lebih sekitar 22 atau 23 tahun harus berakhir pisah jalan di 2024. Suatu hal yang mungkin agak sulit untuk diterima. Tapi kita yang melihat dari jauh bukan tidak mungkin bahwa ini semuanya bisa selesai, bisa terbuka komunikasi karena begitu banyak variabel yang bisa dipertemukan. Yang saya kira dalam politik kita kan tidak bisa dibaca hitam putih, semuanya serba cair dan apapun serba mungkin. Sebagaimana kita juga dulu tidak pernah bisa membayangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa berkoalisi, sebagaimana kita juga tidak pernah bisa membayangkan antara PKS dan PKB, ini Akhirnya kelompok bersatu. sarungan dengan kelompok cingkrang juga bisa bersatu, dan seterusnya. Tapi kalau membaca per hari ini, rasa-rasanya agak sulit. Tapi itu tadi, bahwa politik kita selalu membuka ruang negosiasi-negosiasi yang paling memungkinkan, sehingga sakit hati, sehingga friksi, sehingga perpecahan itu masih paling mungkin disatukan dalam satu kepentingan politik bersama, yaitu politik, yaitu kekuasaan. Itulah yang terjadi, yang disebut dengan politik gotong royong di Indonesia. Oke, politik gotong royong. Terakhir, Bang Andreas, apa yang ingin Anda sampaikan? Dengan adanya peluang nanti bisa saja di injury time ini akan terjadi. Ya, yang pertama kita fokus di dalam proses menuju tanggal 14 Februari ini, baik di Pileg, karena bagaimanapun di Pileg itu pertarungan ya antar partai gitu. Kemudian juga di Pilpres adalah memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu fokus utama kami gitu. Bahwa yang lain-lainnya ya semua pembicaraan baik di antar elit ya itu wilayahnya elit. Dan yang kedua adalah bagaimana menjaga supaya pemilu ini berlangsung dengan aman, damai, dan juga ya langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu yang paling penting. Sehingga pemilu yang begini ya menjadi pilar dari demokrasi ini dengan biaya yang begitu mahal, baik ongkos politik secara finansial maupun biaya sosialnya yang tinggi, ini menghasilkan pemimpin yang ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Dan kami yakin di situ Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pilihan yang terbaik. Bang Andre. Ya, saya rasa hampir seluruh kandidat sudah menyatakan statement terbuka, mulai Mas Anies, Pak Prabowo dan Mas Ganjar, bahwa kita ingin Pilpres ini bisa berjalan satu putaran. Hampir seluruh kandidat dan seluruh kubu sudah menyatakan itu. Saya rasa seluruh partai, tadi seperti yang disampaikan senior saya Bang Andreas, bahwa kita lagi berjuang, bekerja keras, bagaimana 14 Februari ini bisa mencapai target kemenangan. Nah, tentu harapan kami dan juga harapan mayoritas rakyat, kalau bisa satu putaran, kenapa harus 2 putaran? Sehingga 14 Februari ini bisa mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu putaran. Itu kan harapan. Dan harapan itu harus diiringi dengan kerja keras di lapangan. Dan ini yang kami lakukan sekarang. Sebagai Ketua PKD Sumatera Barat, kita bekerja berkeliling dari kampung ke kampung. Yang ketiga tentu dengan doa. Bagaimana ridho Allah bisa memberikan kita kemenangan satu putaran yang penting bagi rakyat. Nah, dan juga tentu yang disampaikan Bang Andreas penting. Kita boleh berbeda pilihan, calon presiden, berbeda pilihan partai politik, tapi komitmen kita menjaga pemilu ini tetap guyup, pemilu ini riang dan gembira, pemilu ini santun dan santuy dan menyenangkan, tentu harus dijaga. Dan dijaga itu bukan hanya oleh tim sukses dan partai-partai politik, tapi juga harus dijaga oleh kandidat-kandidat yang bertarung. Karena sekali lagi, kita harus tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Jangan sampai untuk mendapatkan kekuasaan, kita menghalalkan segala cara
bahkan melanggar etika dan memberikan dan menyajikan data-data bohong dan menyampaikan kebohongan dalam debat-debat capres. Itu penting juga. Oke, masih ada debat keempat dan juga kelima ya. Kita akan lihat performa dari yang benar, bukan diberikan kebohongan. Contoh, Harun Ar-Rasyid bukan pendukung Pak Prabowo, tapi di debat pertama Mas Anies menyampaikan saya membawa orang tua pendukung Pak Prabowo. Itu kebohongan terbuka dalam debat pilpres. Lalu ada juga pernyataan Pak Prabowo membeli alutsista dengan dana. Oke, nanti kita akan bahas di dialog dengan tema yang debat lagi ya, Bang Andre ya, karena kita kan lagi membahas ini soal pertemuan Pak Presiden ya. Diberikan data yang benar, jangan demi amnesti, demi kekuasaan, informasi bohong kepada rakyat. Bayangkan baru debat saja berani berbohong, bagaimana kalau sudah terpilih jadi presiden? Itu mengkhawatirkan. Baik. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap harus mewujudkan pemilu 2024 ini yang kemudian jujur dan juga adil. Kita pasti sepakat ya Mas Adi, Bang Andre, dan juga Bang Andres, termasuk juga nanti. Baik, kita nanti akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bang Andreas Hugo Parera, Bang Andre Rosiade, juga Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami di Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam.